kami baca WA-nya. Kaki di luar sini aja nak. Jadi apa suara bayi? Suara bayi ngobrol. 105. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjut bab terakhir dari kita akan masuki bab baru ya. Maka minggu lalu adalah bab terakhir dari kitabul faraid ya. Minggu lalu adalah bab terakhir dari kitabul faraid. Maka telah selesailah kita tentang hukum-hukum mawaris. Yang terakhir pembahasannya adalah bab mirasil mutallaqah ya, warisan wanita yang dicerai, yang ditalak, dan bab al-iqraru bimusyarikin fil miras, bab adanya pengakuan dari salah satu ahli waris tentang si fulan atau seseorang itu juga termasuk ahli waris. Dan juga warisan bagi al-qatil yang pembunuh orang yang mewarisinya, dan juga bagian tentang al-muba'ad, budak yang status dirinya itu masih separuh merdeka dan separuh masih budak, dan al-wala. Maka selesai kita kitabul faraid. Al-an nadkhul ila bab laisa bab lakin kitabul itqi. Pembahasan baru ya. Dari awal kita belajar fikih, dari bulan 7 ya, tanggal 13 itu pembahasan kita baru satu kitab. Kitab apa itu? Kitabul faraid. Nah, sekarang kita masuk kitab yang kedua, yakni kitabul itqi. Ya, dan ternyata ustazah baru tahu ya, kalian belum pegang buku ya. Kalian ternyata belum pegang buku karena katanya fikihnya masih tetap lanjut fikih muyassar yang dulu kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Tetapi yang sampai di ustazah adalah ya kitab yang ada di depan kalian ini. Jadi ustazah baru tahu kalau kalian belum dapat kitabnya. Maka boleh kalian perhatikan dengan saksama ya anak-anak ustazah, dan semoga kalian kita diberikan kemudahan dalam mengikuti dan memahami materi kita di hari ini, besok, dan selanjutnya. Allahumma amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Isma'na ya talibat ya, dan tulis apa yang menurut kalian penting ya. Buat rangkuman tentang setiap kali ada pertemuan ya. Itu bisa jadi bahan kalian untuk pengulangan, baca-baca seperti itu. Atau boleh juga anak-anak ustazah minta PDF-nya sama ustazah, karena kemarin ada beberapa teman-teman kalian yang udah minta seperti itu. Boleh minta langsung ke ustazah atau ke teman-teman yang sudah punya PDF-nya. Nah,
Kitabul Itqi. Ma huwa al-itqu? Nah, ma huwa al-itqu? Nah, boleh kalian catat. Al-itqu adalah tahrirur raqabah wa takhlisuha minar riq. Al-itqu adalah pembebasan budak, ya. Pembebasan budak. Wa takhlisuha minar riq, yaitu membebaskan seseorang dari perbudakan. Nah, Ustazah, kenapa kita bahas hal-hal yang sudah tidak ada lagi di zaman kita, ya kan? Terlebih lagi di Indonesia ini udah nggak ada lagi masa perbudakan. Nah, karena memang ini kitab kita dikarang oleh para ulama zaman dahulu, ya. Jadi pembahasan seperti ini masih ada di kitabnya. Akan tetapi anak-anak ustazah, tidak ada celahnya atau tidak ada kesia-siaan pada sesuatu tentang agama seperti itu. Nah, ini memang pembahasan di dalam agama, ilmu din. Jadi apapun itu tidak akan tersia-siakan. Nah, al-itqu adalah pembebasan budak dan membebaskan seseorang dari perbudakan. Nah, ini adalah sebuah keutamaan, ya, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang membebaskan seseorang dari perbudakan, maka akan dibebaskan pula anggota tubuhnya dari api neraka. Nah, jadi di zamannya Rasulullah SAW, para sahabat sangat berlomba-lomba dalam membebaskan budak karena keutamaannya setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dia membebaskan jiwa seseorang dari perbudakan, maka ganjarannya pun akan Allah bebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Nah, siapakah budak yang boleh dibebaskan? Nah, ini dia. Wa huwa min afdhalil qurab, ya. Budak yang afdol untuk dibebaskan adalah al-qurab, karib kerabat. Budak yang paling utama untuk dibebaskan adalah al-qurab, karib kerabat yang paling dekat sama dia. Misalkan ada salah satu anggota keluarganya yang status dirinya itu adalah budak, maka karib kerabatlah yang lebih utama untuk dibebaskan. Nah, atau tetangganya, ya kan? Nah, wa yustahabbu itqu man lahu kasbun, dan disunnahkan, ya, disunnahkan atau disenangi itqu untuk membebaskan budak man lahu kasbun, yang dia memiliki usaha. Kasbun, usaha, ya, dia punya potensi untuk melakukan usaha, dia bukan pengangguran, ya. Nah, jadi setelah yang paling utama untuk dibebaskan karib kerabat, maka kriteria kedua budak yang lebih utama untuk dibebaskan adalah man lahu kasbun, yang memiliki usaha, misalkan dia orangnya terampil, ya, ada potensi dia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa aksuhu bi aksih. Apa maksud dari wa aksuhu bi aksih? Bukan budak yang sebaliknya. Maksudnya apa? Bukan budak yang malas, seperti itu. Atau bukan budak yang nggak punya pekerjaan dan nggak punya potensi, nggak pandai apa-apa, seperti itu. Atau juga bukan budak yang dikhawatirkan dia nanti kalau dia dibebaskan dia akan menjadi seorang pezina, atau dikhawatirkan kalau dia nanti statusnya adalah seorang yang merdeka, maka dia akan membuat kerusakan.
Nah, jika si budak tersebut dikenal atau diketahui atau dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka itu diharamkan. Budak-budak yang seperti itu diharamkan untuk dibebaskan. Nah, jadi ada dua syarat atau ada dua sifat ciri-ciri budak yang diutamakan untuk dibebaskan dari perbudakannya. Yang pertama al-qurab, dia karib ke kerabat. Yang kedua man lahu kasbun, budak yang memiliki usaha, budak yang rajin, budak yang amanah. Nah, termasuk juga budak yang amanah, yang beriman dan yang bertakwa. Dia memiliki usaha yang bermanfaat untuk dirinya. Ketika nanti dia telah bebas dari perbudakannya, dia tidak jadi pengangguran, dia tidak jadi pemalas, bahkan nanti dia jadi orang fakir miskin, malah nggak terurus, malah nggak bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, wa aksuhu bi aksih, yakni jika budak tersebut dikhawatirkan ketika nanti dia dibebaskan dia menjadi seseorang pezina atau melakukan kerusakan atau dia nggak punya kerjaan, maka budak seperti itu diharamkan untuk dibebaskan. Nah, wa yasihhu ta'liqul itqi bimautin wa huwa tadbir, dan sah atau diperbolehkan menggantung kebebasannya dengan kematian tuannya, ya. Sah atau diperbolehkan taklik, menggantung kebebasan seorang budak dengan kematian tuannya. Misalkan si tuannya bilang, wahai budakku, jika aku nanti mati maka kamu akan bebas. Kalau saya mati, maka spontan statusmu berubah jadi seorang yang merdeka. Seperti itu. Fahim ya? Nah, saya ulangi lagi, Kitabul Itqi, bab al-itqu. Tadi udah kalian catat apa itu yang dimaksud dengan al-itqu, ma huwal itqu. Nah, siapa saja budak yang bagaimana yang boleh untuk dibebaskan atau yang lebih utama untuk dibebaskan. Yang pertama adalah budak dari jalur karib kerabat, dan disunnahkan untuk membebaskan budak yang memiliki pekerjaan yang bermanfaat untuknya. Kan tetapi wa aksuhu bi aksih, kalau dia tidak memiliki pekerjaan, ya dia pemalas misalkan, maka itu dimakruhkan, ya. Kalau ada dua budak yang rajin dengan yang malas, maka diutamakan memilih yang rajin. Tetapi kalau budak itu dikhawatirkan atau dilihat-lihat kalau dia ini jadi orang yang merdeka, dia akan membuat kerusakan atau bahkan dia menjadi pelaku maksiat, maka membebaskan budak yang seperti itu hukumnya haram. Dan sah untuk menggantung kebebasan status seorang budak itu jika tuannya wafat. Lanjut kita ke babul kitabah. Ini masih tentang hukum perbudakan, ya. Yang pertama tadi memerdekakan seorang budak. Nah, yang kedua babul kitabah. Al-kitabah ini adalah, ya, boleh kalian catat lagi, ya. Yang tadi di atas al-itqu. Nah, yang kedua al-kitabah adalah budak yang membayar atau menebus dirinya dengan membayar kepada tuannya. Saya ulang, al-kitabah adalah seorang budak yang menebus dirinya dengan membayar kepada tuannya. Jadi kalau ada seorang budak yang dia tanya sama tuannya, saya pengen bebas gitu, saya ingin menjadi orang yang merdeka. Nah, berapa yang harus saya bayar? Seperti itu. Kalau kata tuannya, udah, kalau kamu mau bebas kamu bayar 10 dinar misalkan, atau berapa ratus ribu. Nah, seperti itu. Oke, saya angsur ya, kata si budak. Boleh, kalau mau angsur juga boleh. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan al-kitabah. Wahia bai'u abdihi nafsahu bimalin muajjalin fi dhimmatih, yaitu
menjual budaknya, ya, dengan harta secara kontan, ya, muajjalin fi dhimmah. Yang dimaksud dengan al-kitabah, ya, selain dari yang Ustazah sebutkan tadi, adalah bai'u abdihi nafsahu bimalin, menjual diri budaknya dengan harga kontan, bimalin muajjalin fi dhimma, dengan harga kontan, maka ini diperbolehkan. Wa tusannu ma'a amanatil abdi wa kasbih. Nah, ini balik seperti yang di atas, dan disunnahkan, ya, disunnahkan dalam menjual seorang budak. Nah, kalau yang di atas tadi kan membebaskan, ya. Kalau membebaskan itu berarti secara gratis, sudah kamu saya bebaskan tanpa bayar apa-apa. Nah, kalau yang di bab Alkitabah ini, seorang tuan yang ingin menjual budaknya dengan harga kontan. Seperti itu. Saya mau jual budak saya tapi kontan, ya. Kalau angsur maka saya nggak mau. Nah, watusannu, dan disunnahkan dalam menjual budaknya tadi, yaitu seorang budak yang amanah, ya, dan wakasbih, dan seorang budak yang memiliki usaha, ya, bukan seorang budak yang pemalas, ya, atau pengangguran, atau nggak pandai apa-apa, sehingga nanti kalau dia dibebaskan pun jadi malah beban untuk dirinya, karena dia nggak bisa menafkahi dirinya sendiri. Wa tukrahu ma'a adamihi, dan makruh hukumnya selain budak yang amanah dan selain budak yang memiliki usaha, dimakruhkan. Jadi kalau menjual budak yang nggak amanah, ya, dia tidak amanah, dia tidak beriman, nah, atau makruh hukumnya menjual budak yang tidak memiliki usaha, yang nggak pandai apa-apa, seperti itu. Karena ketika dia bebas pun dia akan terlantar. Kalau dia menjadi seorang budak kan nafkahnya itu menjadi tanggungan seorang tuannya. Nah, kalau budak yang nggak pandai apa-apa, dia nggak memiliki kerjaan apa-apa, kalau dibebaskan maka akan memudaratkan diri si budak tersebut. Nah, wa yajuzu bai'ul mukatab. Nah, wa yajuzu bai'ul mukatab. Nah, boleh juga menjual budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang menebus dirinya dengan membayar kepada tuannya, tapi dengan angsur, dia masih nyicil, seperti itu, ya, dia masih nyicil tebusan tentang kebebasan dirinya. Akan tetapi hukumnya boleh, ya, seorang tuan yang ingin menjual budaknya, seorang budak mukatab, hukumnya diperbolehkan. Wa mushtarihi yaqumu maqama mukatibihi, dan membelinya, ya, seharga atau sesuai dengan harga mukatibnya. Harga jualnya, ya, sesuai dengan harga mukatib, harga yang akan dia tebus dirinya kepada tuannya. Fa'in ada, jika dia bayar, ya, jika dia bayar harga sesuai yang dia tentukan, maka ataqo, dia menjadi seorang yang merdeka, dia telah terbebas. Nah, jadi seorang mukatab ini kalau dia telah menebus dirinya sesuai dengan harga yang telah disepakati, maka statusnya berubah menjadi seorang yang hurrun, seorang yang merdeka.
wa wala'uhu lahu, dan berlakulah hukum wala untuk orang yang membelinya, untuk orang yang membebaskan budak tersebut. Seperti pelajaran yang lalu, wala itu adalah seseorang yang membebaskan budak. Nah, yang membebaskan budak tersebut berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut kalau budaknya wafat. Wa in ajaza, dan jika dia tidak mampu untuk membayarnya, ada kinnan, maka si budak tersebut kembali menjadi seorang budak. Nah, wallahu a'lam. Ya, bab terakhir tentang budak, ya. Bab terakhir tentang perbudakan. Babu ahkami ummahatil aulad. Babu ahkami ummahatil aulad. Bab hukum-hukum tentang seorang ibu atau ini ummahat di sini maksudnya ibu tapi dia itu seorang budak, seorang ibu tapi statusnya seorang budak. Al aulad, yang melahirkan anak tuannya. Hukum tentang seorang ibu yang melahirkan anak tuannya. Idza aulada hurrun amatahu. Idza aulada hurrun amatahu, apabila hurrun, mana hurrun? Hurrun ini seorang yang merdeka, ya. Apabila seorang yang merdeka aulada menghamili, ya, menghamili amatahu, budaknya, ya. Apabila seorang yang merdeka atau kita bahasakan tuannya, ya, tuannya menghamili budaknya, au amatan lahu, atau memang budak miliknya. Amah ini budak, ya, amah budak. Atau li ghairi, atau bukan budak dia, ya, atau budak orang lain. Nah, Ustazah ulangi, apabila seorang yang merdeka menghamili seorang budak, baik budak miliknya au amatan lahu wali ghairi, ataupun budak bukan miliknya. Masya Allah, ya. Nah, au amata waladih, atau budak anaknya, atau budak anaknya yang dia hamili. Nah, khuliqa waladuhu hurron, maka anak yang terlahir dari budak tersebut hurron, statusnya adalah seorang yang merdeka. Statusnya seorang yang merdeka. Nah, jadi kalau ada orang yang merdeka menghamili seorang budak, baik itu budak milik dia ataupun budak orang lain atau budak tetangganya atau budak anaknya, maka ketika anak itu lahir, maka status anak tersebut adalah seorang yang merdeka. Hayyan wulida au mayyitan, baik dia dilahirkan dalam keadaan hidup, ya. Hayyan wulida, arti wulida ini dilahirkan dalam keadaan hidup, au mayyitan, atau dalam keadaan mati. Misalkan dia lahir hidup, maka udah spontan atau statusnya menjadi seorang yang merdeka, atau lahir tapi meninggal, tetap dia berstatus seorang yang merdeka. Qad tabayyana fihi khalqul insan, dan telah jelas di dalamnya atau bayi yang lahir itu telah menjadi khalqul insan, seorang manusia, ya, yang lahir dari rahim seorang budak itu memang udah berbentuk manusia. La mudghah, bukan segumpal daging atau jism atau belum sempurna, ya. Dia sudah berbentuk manusia tapi belum sempurna. Bila takhtid sarat umma waladin lahu ta'tiqu bimautihi min kulli malih. Sarat, maka ibu tersebut, budak yang hamil tersebut, statusnya adalah sebagai ibu anak yang dia lahirkan tadi. Statusnya sebagai ibunya, ya. Lahu ta'tiqu bimautih. Nah, dan ibu tadi, ibu yang melahirkan anak dari tuannya tadi, ta'tiqu bimautih, akan bebas, akan menjadi seorang yang bebas bimautih, jika tuannya mati. Nah, jadi itulah keistimewaan seorang budak yang melahirkan tuannya, yang melahirkan anak dari tuannya.
atau dia dihamili oleh seorang yang merdeka. Kalau orang yang menghamilinya nanti mati, maka spontan statusnya menjadi seorang yang merdeka. Min kulli malih, dan dia yang merdeka bukan hanya dirinya aja, tetapi min kulli mali, seluruh hartanya pun menjadi milik dia pribadi. Jiwanya merdeka, jasadnya merdeka, hartanya pun ikut merdeka. Saya ulangi lagi, jika kasus tadi terjadi, maka si budak tadi menjadi menjadi ibu dari anaknya, dan dia akan terbebaskan jika yang menghamilinya tadi wafat, dan hartanya pun ikut terbebaskan. Nah, lalu ahkamu ummil walad wa ahkamu ummil walad. Nah, ini maksud ahkam di sini ya, hukum jika tuannya tidak mati. Nah, kalau di atas kan tadi kalau tuannya mati, maka dia menjadi seorang yang merdeka. Nah, kalau ternyata tuannya umurnya panjang, tidak mati-mati, ahkamu ummil walad ahkamul amah. Nah, jika tuannya tidak mati, maka ummil walad tadi, ibu dari anak yang dia lahirkan tadi, atau seorang budak yang hamil tadi, ahkamul amah, maka statusnya pun masih seorang budak. Hukum yang statusnya masih seorang budak, maka berlakulah pada dirinya hukum seorang budak. Apa-apa aja itu, min wata'in, dia boleh disetubuhi ya, halal disetubuhi oleh tuannya, dan khidmah, dan dia harus menolong tuannya, dan ijarah, dan dia juga boleh disewakan, dan yang lain-lain. Boleh dijual, boleh disewakan, boleh diwakafkan ya, boleh untuk bantu-bantu, seperti itu ya. Kalau ternyata tuan yang menghamilinya itu tidak wafat, maka tetap hukumnya status dirinya sebagai seorang budak, yang berlakulah pada dirinya hukum-hukum seorang budak. La fi naqlil mulki fi raqabatiha, kecuali ya, la fi naqlil mulki fi raqabatiha ya, akan tetapi tidak boleh ya, tidak boleh fi naqlil mulki, memindahkan kepemilikannya. Fi naklil mulki ini artinya memindahkan kepemilikannya fi raqabatiha, dalam perbudakannya. Kalau yang ini boleh, watoin boleh, khidmah boleh, ijarah boleh, dan lain-lain boleh. Yang nggak boleh itu memindahkan kepemilikannya. Maksudnya dia dikasihkan, nah saya kasih kamu, ini budak saya mau kasih kamu. Nah, budak itu dikasihkan ke orang lain, itu juga tidak boleh. Nah, wala bima yuradu lahu, atau nih, perbuatan-perbuatan yang mengarahkan pindah kepemilikan. Nah, tidak boleh. Seperti apa tuh? Seperti diwakafkan, tidak boleh, atau dijual, tidak boleh, atau digadaikan, tidak boleh, dan lainnya. Nah, inilah hukum seorang budak yang jika dihamili oleh tuannya, dan tuannya itu hidup, tetap berlaku padanya hukum perbudakan, seperti watoin, dia disetubuhi boleh, khidmah boleh, bantu-bantu boleh, disewakan boleh. Akan tetapi kalau untuk berpindah kepemilikan, seperti dikasih atau diwakafkan, dijual dan digadai, itu tidak diperbolehkan. Nah, Kitabul Itqi hanya ada 3 bab saja ya, hanya ada 3 bab saja. Ini bab pertama al-Itqu, kemudian al-Kitabah, kemudian Ummahatul Aulad. Ya, selesai kita alhamdulillah. Dan Jumat insyaallah minggu depan insyaallah kita masuk ke bab baru, yaitu kitabun nikah. Ya.
ya silahkan anak-anak ustazah seperti biasa boleh tanya ke ustazah, dan insya Allah akan ustazah jawab di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam, semoga bermanfaat ya, dan menambah wawasan kita. Kemudian Allah berikan kita ganjaran tentang apa yang telah kita usaha untuk memahaminya di hari ini. Allahumma amin. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.